Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan. Baik anak-anak, pagi ini kita lanjutkan materi kita, yaitu kita akan membahas tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kita lihat di sini, untuk sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan nanti akan kita bahas. Yang pertama yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Selanjutnya yang kedua adalah perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Yang ketiga, perkembangbiakan pada tumbuhan Petridophyta atau tumbuhan paku ya. Dan yang keempat yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan Birophyta atau tumbuhan lumut. Baik, langsung saja ya nak. Untuk perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae yang akan kita bahas pertama adalah perkembangbiakan secara generatif, di mana proses perkembangbiakan secara generatif ini adalah proses perkembangbiakan secara seksual atau secara kawin ya anak-anak. Kita pernah membahas ini. Untuk perkembangbiakan secara seksual atau secara kawin, untuk tanaman tumbuhan Angiospermae dia menggunakan bunga sebagai alat perkembangbiakannya ya. Untuk alat perkembangbiakannya menggunakan bunga. Kita lihat di sini bagian-bagian bunga dulu. Yang pertama yaitu ada yang kita kenal dengan nama benang sari, di mana benang sari ini berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Selanjutnya yang kedua adalah kepala putik, di mana kepala putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Selanjutnya ada mahkota bunga yang memiliki warna biasanya mencolok atau menarik, karena di sini mahkota bunga dengan kelopak bunga dikatakan sebagai perhiasan bunga ya. Fungsi dari mahkota bunga yang memiliki warna yang mencolok atau menarik, ini fungsinya adalah untuk menarik serangga agar membantu proses perkembangbiakan. Selanjutnya ada yang kita sebut dengan tangkai bunga. Lalu ada bakal buah dan ada dasar bunga. Baik, tadi Ibu katakan kepala putik dengan benang sari adalah sebagai alat perkembangbiakan atau alat kelamin. Selanjutnya kita lihat di sini penyerbukan. Nah, proses perkembangbiakan pada tanaman Angiospermae ini ada dengan cara penyerbukan. Penyerbukan atau polinasi dikenal juga sebagai proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Ya, kalian bisa lihat di sini. Jadi serbuk sari nantinya akan jatuh tepat di atas stigma atau kepala putik, maka akan terjadi yang namanya proses polinasi atau penyerbukan. Nah, penyerbukan sendiri dibedakan menjadi beberapa, ini ada 4. Yang pertama kita kenal dengan penyerbukan sendiri atau autogami. Artinya di sini proses penyerbukannya terjadi pada satu bunga yang sama, pada pohon yang sama. Jadi dalam satu bunga dia memiliki dua sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina ya. Makanya dia dapat melakukan proses penyerbukan sendiri ya atau autogami. Nah, untuk tanaman yang memiliki dua sel kelamin dalam satu bunga ini dikatakan sebagai tumbuhan berumah satu. Selanjutnya yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Nah, penyerbukan tetangga ini kita sebut dengan nama geitogami, di mana bunganya ini berasal dari bunga yang berbeda tapi masih dalam satu tanaman yang sama. Selanjutnya yang ketiga penyerbukan silang. Penyerbukan silang kita sebut dengan nama alogami atau xenogami. Di sini adalah dari tanaman lain atau bunga dari tanaman lain. Jadi ada dua tanaman dengan jenis yang sama. Contohnya bunga mawar dengan bunga mawar. Ada dua pohon bunga mawar, maka dia bunganya dari pohon bunga mawar yang satu dengan pohon bunga mawar yang satunya lagi, ini melakukan proses penyerbukan, namanya penyerbukan silang. Selanjutnya yang keempat adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini adalah penyerbukan yang terjadi pada bunga yang berbeda, lalu tumbuhannya pun lain dan jenis bunganya pun berbeda. Contoh misalkan bunga mawar dengan bunga melati, itu jenis bunganya berbeda dan tanamannya pun berbeda. Ini terjadi proses penyerbukan, kita sebut sebagai penyerbukan bastar atau kita sebut dengan hibridogami. Selanjutnya ya, untuk selanjutnya kita lihat di sini
Macam-macam penyerbukan berdasarkan jenis perantaraannya. Yang pertama ada yang kita kenal dengan nama anemogami. Di mana anemogami ini adalah proses penyerbukan yang dibantu oleh angin. Ya, contohnya di sini ada tanaman ilalang, lalu ada dandelion ya. Ini contoh, dia memiliki ciri bunga, biasanya bunganya ringan ya. Untuk tanaman dandelion ini kalian bisa lihat. Jadi dia memiliki bunga yang ringan, bunganya kecil, banyak ya, sehingga mudah untuk diterbangkan oleh angin ya. Selanjutnya yang kedua, kita lihat di sini ada yang namanya ornitogami. Ornitogami adalah proses penyerbukan yang dibantu oleh burung ya. Contohnya di sini adalah tumbuhan bunga yang bunganya berbentuk trompet. Ini ada bunga cangkring ya, bunga cangkring atau kita sebutnya sebagai bunga dadap. Dia memiliki ciri bunganya berukuran besar, berwarna merah cerah, tidak berbau, dan menghasilkan nektar dalam jumlah yang cukup banyak. Dan biasanya mahkota bunganya itu berbentuk trompet. Nama proses penyerbukannya karena dia dibantu oleh burung namanya adalah ornitogami. Selanjutnya ada yang kita sebut dengan entomogami. Entomogami ini adalah proses penyerbukan yang dibantu oleh serangga dengan ciri bunganya. Ini contohnya misalkan pada bunga matahari. Kalau ini bunga apa nih ya? Bunga kembang sepatu itu contohnya ya. Ciri bunganya biasanya dia memiliki mahkota bunga yang menarik nih. Warnanya misalkan merah atau kuning cerah. Selanjutnya dia juga memiliki nektar ya, nektar yang banyak dan lengket. Jadi ketika serangga hinggap di bunga tersebut nantinya nektar akan berpindah. Seperti itu. Selanjutnya ada antrofogami. Antrofogami ini adalah proses penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Jadi contohnya adalah pada bunga vanila. Bunga vanila ini proses penyerbukannya dibantu oleh manusia. Kenapa? Karena bunga vanila dikatakan sebagai tumbuhan berumah dua. Artinya dalam satu tanaman dia hanya memiliki satu bunga dengan satu jenis kelamin. Jadi ada yang dikatakan bunga jantan dan bunga betina. Selanjutnya yang keempat, ini ada chiropterogami, di mana proses penyerbukannya dibantu oleh kelelawar ya. Contohnya di sini adalah tanaman kaktus. Nah, bunga untuk proses penyerbukan chiropterogami biasanya memiliki ciri bunganya ini adalah menghasilkan nektar, memiliki warna yang menarik, dan menghasilkan bau dan mekarnya pada malam hari. Baik. Selanjutnya pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan pada tumbuhan Angiospermae ini dikatakan sebagai pembuahan ganda. Kita bisa perhatikan gambar berikut. Kenapa dikatakan pembuahan ganda ya? Jadi di sini dia memiliki yang namanya megasporosit. Kita lihat di sini ada bakal biji, ada dua sel yang sinergis ya. Dua sel dengan bakal bijinya. Jadi inti kandung lembaga kenapa dikatakan sebagai pembuahan ganda? Karena satu sperma nantinya dia akan membuahi sel telur. Ini yang di sini, yang ada di bawah dengan yang di atas. Ini sel spermanya bersifat sinergis yang fungsinya adalah untuk menarik sel telur ya. Maka dia akan terjadi proses fertilisasi yang pertama pada bagian bawah dan atas. Nantinya akan membentuk zigot seperti ini. Sementara untuk inti kandung lembaga sekunder dia akan membelah juga dan dia akan menghasilkan yang namanya endosperma. Jadi sperma pada inti kandung lembaga ini akan membuahi inti kandung lembaga dan membentuk yang kita sebut dengan nama endosperma. Yaitu endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan. Makanya proses pembuahan pada tumbuhan Angiospermae ini dikatakan sebagai pembuahan ganda. Baik, selanjutnya kita lihat penyebaran biji ya. Untuk penyebaran biji, yang pertama ini ada yang kita kenal dengan nama zookori. Zookori ini adalah proses penyebaran biji yang dibantu oleh hewan ya. Namanya zookori. Nah, zookori sendiri
ini dibedakan lagi, ada yang kita sebut dengan nama entomokori. Entomokori adalah proses penyebaran biji yang dibantu oleh serangga. Contohnya adalah pada tanaman wijen dan dan tembakau, Selanjutnya ada Chiropterocori. Chiropterocori ini adalah proses penyebaran biji yang dibantu oleh kelelawar ya. Contohnya ini pada jambu biji dan pepaya. Selanjutnya ada Ornithocori. Ini dibantu oleh burung. Contohnya pada burung kolibri. Ini pada tanaman beringin atau benaru. Lalu ada Mammokori. Mammokori ini biasanya dibantu oleh perantaraan binatang mamalia ya, atau hewan mamalia, contohnya hewan luwak. Ini proses penyebaran pada biji kopi. Baik, selanjutnya kita lihat ini Ornithocori tadi sudah. Lalu ada Antropocori. Antropocori ini adalah proses penyebaran biji yang dibantu oleh manusia. Contohnya pada tanaman padi, jagung ya, itu contohnya. Selanjutnya ada Anemocori. Anemocori ini proses penyebaran biji yang dibantu oleh oleh angin ya. Ini contohnya pada bunga dandelion. Selanjutnya ada yang kita sebut dengan Hidrocori. Ini proses penyebaran biji yang dibantu oleh air. Contohnya adalah pada tanaman kelapa. Selanjutnya untuk perkecambahan. Perkecambahan adalah proses di mana berakhirnya masa dormasi atau masa istirahat pada biji ya. Jadi ketika biji bangun dari dormasi dan mulai tumbuh menjadi tumbuhan, ini yang dikatakan sebagai proses perkecambahan. Selanjutnya perkembangbiakan vegetatif ini dibedakan menjadi dua. Ada vegetatif alami. Kalian bisa lihat contohnya ada umbi batang, ada umbi akar, umbi lapis, tolon, tunas, rhizoma dengan tunas adventip. Lalu ada juga yang kita kenal dengan nama vegetatif buatan. Nah, proses vegetatif buatan ini bisa dengan cara mencangkok, okulasi, sambung, stek batang, merunduk. Ada juga satu lagi kita kenal dengan nama kultur jaringan. Nah, untuk proses perkembangbiakan vegetatif buatan ini kalian bisa baca di buku kalian ya. Itu ada di halaman 60 sampai 61. Baik. Selanjutnya tumbuhan kita masuk ke tumbuhan gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka ya. Perkembangbiakan pada tumbuhan gymnospermae. Karena gymnospermae tidak memiliki bunga, maka dia menggunakan alat perkembangbiakan generatifnya yaitu strobilus atau kita sebut dengan nama rujung. Ya, contoh dari tumbuhan gymnospermae yang pertama ada melinjo, pakis haji, pinus, pohon ginkgo biloba, dan tumbuhan yang memiliki biji terbuka lainnya. Ya, di mana proses perkembangbiakannya? Jadi untuk tanaman gymnospermae dia akan menghasilkan dua spora yaitu mikrospora dengan megaspora. Kalian bisa lihat di sini ini megaspora dengan mikrospora. Nah, pada mikrospora ini dia memiliki yang namanya mikrogametofit atau gamet jantan yang berisi serbuk sari ya. Ini ada serbuk sarinya. Selanjutnya pada megaspora ini terdapat yang namanya megametofit atau kita sebutnya dengan gamet betina yang isinya adalah struktur liang biji dan kantong serbuk sari. Selanjutnya serbuk sari nantinya akan mengalami proses pelepasan. Di sini ada pembelahan secara meiosis ya. Dia akan membentuk serbuk sari dan menjadi sperma. Serbuk sari akan melekat pada liang bakal biji sperma, bergerak menuju sel telur melalui bulu serbuk sari. Selanjutnya terjadi yang namanya proses fertilisasi dan membentuk zigot, dan zigot nantinya akan dibuahi dan berkembang menjadi embrio dan biji. Nah, saat biji jatuh pada tempat yang sesuai, maka ini akan membentuk yang namanya tumbuhan baru. Baik, selanjutnya adalah proses perkembangbiakan pada Petridophyta atau tumbuhan paku. Nah, pada tumbuhan paku dia memiliki spora pada bagian belakang daunnya ya. Kalian bisa lihat ini bintil-bintil ini yang dikatakan sebagai spora atau mikrofil. Baik, ini kita lihat skemanya. Jadi pada Petridophyta ini dikatakan dia memiliki proses perkembangbiakan secara metagenesis, artinya mengalami pergiliran keturunan. Jadi antara pergiliran keturunan ini dia mengalami yang namanya proses perkembangbiakan secara vegetatif atau secara seksual, dan juga mengalami proses perkembangbiakan secara generatif secara
vegetatif ya, vegetatif atau aseksual, generatif dan vegetatif. Nah, kita lihat di sini ada spora nanti akan membentuk protarium akan membentuk antheridium, lalu ada archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid dan archegonium menghasilkan ovum. Nantinya ketika spermatozoid dan ovum bertemu, maka dia akan membentuk yang namanya zigot. Nah, ini yang dikatakan sebagai proses perkembangbiakan secara generatif. Lalu zigotnya menghasilkan tumbuhan paku dan seterusnya ya. Ini yang dikatakan dari sporangium sampai membentuk spora. Ini dikatakan sebagai proses perkembangbiakan secara vegetatif. Selanjutnya, proses perkembangbiakan Birophyta atau tumbuhan lumut ini sama dengan tumbuhan paku ya. Dia mengalami yang namanya proses metagenesis atau pergiliran keturunan. Kita lihat contohnya tanaman lumut. Ini ada berbagai macam tanaman lumut ya. Ya, caranya masih sama. Jadi spora akan menghasilkan protonema yang sudah bersifat haploid, lalu menghasilkan tumbuhan lumut. Nah, dari sporopit sampai dia membentuk tumbuhan lumut, ini yang dikatakan sebagai proses perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual ya, tanpa perkawinan. Selanjutnya, tumbuhan lumut ini akan menghasilkan antheridium. Antheridium menghasilkan spermatozoid, lalu archegonium akan menghasilkan sel telur, baru nanti spermatozoid dan sel telur mengalami proses fertilisasi hingga membentuk yang kita sebut dengan nama zigot. Dan zigot akan membentuk sporopit. Nah, ini proses pembentukan zigot ini yang dikatakan sebagai proses perkembangbiakan secara generatif. Baik anak-anak, untuk proses perkembangbiakan tumbuhan Ibu rasa cukup sampai di sini. Untuk minggu depan, pertemuan yang akan datang, kita akan membahas proses perkembangbiakan pada hewan. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa membuka buku IPA, buku paket IPA kelas 9, bab 2, halaman 52 ya anak-anak. Terima kasih, tetap ikuti protokol-protokol kesehatan agar kalian terhindar dari COVID. Terima kasih banyak anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.